Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan untuk sesi selanjutnya. Dalam pertemuan kali ini mungkin yang ada hal yang perlu kita bahas bersama-sama adalah terkait dengan bagaimana caranya kita mempublish sebuah inovasi. Dalam perancangan inovasi yang sudah teman-teman lakukan dalam sesi sebelumnya, sudah merancang ide-idenya masing-masing dan saatnya kita sudah langsung untuk merancang bagaimana cara kita mempublikasikan inovasi kita. Terkait dengan hal itu, maka ada beberapa pendekatan yang mungkin nanti kita belajar bersama-sama di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita merujuk kembali apa itu terkait dengan inovasi ya teman-teman ya. Terkait dengan inovasi itu adalah sebuah kapasitas untuk cepat beradaptasi dengan mengadopsi inovasi yang baru. Baik itu produk, proses, strategi, dan organisasi. Kita sepakat bahwa dalam pertemuan yang sebelumnya bahwa inovasi ini sebenarnya tidak hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan, memecahkan masalah, tapi juga harus bisa memenuhi keinginan dari pelanggan sebagai nilai lebih dan keinginan sebagai inventor. Cara tradisional mungkin fokusnya adalah bagaimana sebuah inovasi ini diwujudkan, baik itu dalam bentuk prototype, produk, dan proses yang baru. Kalau kita jelaskan terkait dengan model-model bisnis yang telah kita lakukan, maka ada beberapa pendekatan yang mungkin teman-teman perlu untuk diselaraskan terkait hal ini adalah bagaimana cara sebuah inventor itu memberikan nilai dan untuk mengamankan sebuah keuntungan. Kalau kita arahnya adalah sebuah profit oriented seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mengalihkan apa itu inovasi. Jadi sebentar berpendapat bahwa inovasi muncul melalui kombinasi baru yang dibuatkan oleh seorang wirausahawan menghasilkan pertama adalah produk yang baru, proses yang baru, pembukaan pasar baru, dan cara baru untuk mengelola bisnis serta sumber untuk pasukan baru. Jadi dari inovasi-inovasi yang teman-teman sudah rancang sebenarnya di pertemuan setelah UTS adalah kita tinggal untuk melangkah bagaimana cara kita mempublikasikan dari inovasi kita. Kemudian kita masuk di dimensi inovasi untuk mengingat kembali apakah beberapa pendekatan-pendekatan yang kita lakukan beberapa waktu lalu sudah sesuai atau tidak. Pertama adalah ada beberapa jenis inovasi. Yang pertama adalah proses, produk atau jasa, dan strategi. Ini yang teman-teman pasti sudah mengarah ke situ karena memang pendekatannya ada masing-masing. Ada yang pendekatan model, ada pendekatan prototype, ada pendekatan proses, dan seterusnya. Kemudian yang dapat bervariasi dalam tingkat kebaruan itu ada terkait dengan incremental atau pendekatan yang lebih ekstrim sekali gitu ya. Apakah merubah semuanya dari inovasi yang sebelumnya dan dampak terus-menerus sampai terputus-putus ini dampaknya lebih simultan. Apa inovasi ini berhenti dalam tanda kutip bahwa cukup dengan inovasi yang sudah kita lakukan atau terus ditingkatkan dalam proses inovasi yang selanjutnya. Sebenarnya pemicu sebuah inovasi itu kalau kita lihat dalam beberapa pendekatan itu tidak hanya didekatkan berdasarkan mata kuliah ini saja, tapi di luar sana ketika sebuah perusahaan itu ingin berinovasi maka ada beberapa pendekatan. Pertama tentu saja efisiensi, adanya keinginan untuk mengurangi biaya, kemudian adanya persaingan yang terus meningkat, kemudian adanya siklus hidup produk yang lebih pendek sehingga perlu untuk inovasi lebih lanjut, kemudian adanya migrasi nilai. Migrasi nilai ini sangat penting dalam sebuah inovasi karena tentu saja ketika sebuah produk itu dikembangkan pada kurun waktu tertentu, boleh jadi tidak akan menjadi produk yang bermanfaat atau nilainya berkurang pada periode yang selanjutnya sehingga perlu ada inovasi yang lebih lanjut. Kemudian regulasi yang lebih ketat ini perlu juga dipertimbangkan dalam sebuah pengembangan inovasi karena saja perkembangan teknologi, perkembangan migrasi mengarah ke
revolusi industri 4.0 atau era society 5.0, maka regulasi juga lebih ketat gitu ya. Kemudian perkembangan industri dan masyarakat untuk membangun lebih lanjut, meningkatkan permintaan akuntabilitas, demografi, sosial, perubahan market, perubahan pasar juga perlu untuk dipertimbangkan. Kemudian meningkatnya harapan pelanggan mengenai layanan kualitas, mengubah ekonomi dan ketersediaan lebih besar dari teknologi yang berpotensi berguna tambah untuk kebutuhan. Jadi dalam beberapa pendekatan ini sebenarnya kalau kita arahkan bahwa inovasi ini apakah selalu berkembang atau tidak, tentu saja karena teknologi yang menyertai kita dalam kehidupan sehari juga berkembang dengan pesat, sehingga pasti dipastikan bahwa inovasi ini juga harus terus berlangsung sehingga proses penyertaan teknologi dalam kehidupan juga berlangsung seperti itu. Kemudian dalam pandangan berbeda, maka Gary Hamel ini berpendapat bahwa pasar saat ini adalah bermusuhan dengan petahana. Berarti petahana yang dimaksud dalam inovasi ini adalah produk yang sudah ada. Apakah inovasi ini yang kita kembangkan itu merujuk pada produk yang sudah ada atau memberikan paradigma baru untuk pengembangan produk yang tanda kutip bermusuhan dengan yang ada, sehingga adanya sesuatu disruption yang sangat baik dalam proses inovasi dan persaingan, sehingga kebutuhan dari pelanggan dapat terpenuhi. Karena boleh jadi dengan produk-produk yang sudah ada, inovasi yang sudah ada beberapa keinginan dan kebutuhan dari pelanggan atau pengguna itu juga tidak terpenuhi, gitu ya. Jadi ini perlu juga pertimbangkan. Kemudian mengkonsep ulang produk layanan secara radikal, bukan hanya mengembangkan produk lain baru, sehingga masuk radikal ini adalah terkait dengan pengembangan yang dalam tanda kutip adalah ekstrim, mengubah keseluruhannya. Misalnya adalah yang dulunya produk itu digunakan untuk menyelesaikan masalah tanpa teknologi, kemudian dirubah dengan teknologi, ini proses yang perlu dipertimbangkan. Kemudian mendefinisikan ulang ruang pasar dan menggambarkan ulang batasan industri. Terkait dengan itu, maka adanya sebuah kondisi baru untuk inovasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah adanya sebuah fenomena di mana pengusaha pemula kecil semakin tergantung pada perusahaan yang besar. Berarti kalau kita merujuk pada mata kuliah ini, manage inovasi, berarti bagaimana cara kita mempunyai mindset sebagai seorang pengembang, inventor, untuk menyediakan supply demand yang sangat besar sehingga menjadi pilihan-pilihan untuk pengguna dan industri dalam skop yang lebih besar seperti itu. Kemudian berperannya adalah sebagai pemasok dan pelanggan, kemudian keuangan, peluang untuk keluar lebih banyak, kemudian untuk pengetahuan dan membuka pasar yang baru. Kemudian terkait dengan inovasi juga ada beberapa pendekatan, mungkin ada pengembangan eksperimen, pendekatan pemasok pengetahuan baru, pembaruan organisasi untuk eksperimen model bisnis dan pengembangan pasar yang baru. Kemudian beberapa pengembangan baru dan inovasi muncul isu seperti ini, teman-teman. Jadi adanya sebuah penekanan yang lebih besar dalam komersialkan teknologinya, khususnya di bidang IT dan bioscience, atau perkembangan teknologi memaksa kita untuk berinovasi lebih lanjut. Misalnya teman-teman yang dulunya menggunakan atau mencegah masalah tanpa teknologi, sebagai contohnya adalah penggunaan transportasi di awal-awal dulu berkembang itu kan kita aplikasinya tanpa ada teknologi, dan sekarang dengan kemudahan teknologi kita bisa menggunakan aplikasi transportasi dengan sangat mudah, cukup di dalam genggaman handphone kita bisa mengorder kemudian menggunakan layanan dari transportasi kan seperti itu. Contohnya untuk proses pengembangan bisnis dengan integrasi sebuah teknologi. Kemudian kecepatan, nilai potensial dan kemajuan ilmiah mengarah pada penekanan portofolio project penelitian yang solid yang dirancang dengan baik, sehingga adanya sebuah banyak penelitian yang kemudian menjadi dasar dari pengembangan dari inovasi kita. Kemudian akademisi universitas sebagai aktif pendorong inovasi seperti kita ya, jadi teman-teman banyak sekali yang nama inovasi itu muncul dari teman-teman selaku inventor muda, sehingga nanti kewirausahaan akademik dan universitas kewirausahaan menjadi sesuatu hal yang berkembang dengan pesat pada saat ini kan gitu.
Kemudian ada kemitraan dengan universitas industri dan peningkatan pencarian inovasi dan pertumbuhan dalam dunia atas. Sehingga yang kita lakukan adalah inovasi ini tidak hanya didorong dalam skop lebih kecil ketika kita hanya merancang saja, tapi harapannya nanti bisa diwujudkan untuk perkembangan bisnis dan atau perkembangan proses selanjutnya seperti itu. Itu ya teman-teman terkait dengan pertemuan kali ini. Jadi ada beberapa yang mungkin saya ketekankan dalam pertemuan ini adalah yang pertama adalah bagaimana cara kita mempublikasi inovasi. Otomatis nanti inovasi ini akan dipublikasikan dalam bentuk roadmap atau bentuk model sesuai dengan penjelasan saya tadi, sehingga nantinya perlu untuk teman-teman kembangkan dalam proses selanjutnya. Dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya mungkin secara luring seperti itu, membahas apakah ada beberapa inovasi yang perlu kita optimalkan kembali dan kemudian kita lakukan proses pendekatan dengan metode yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.